Musisi Malang tuh masih keren-keren menurutku. Ya, orang-orang yang ternama itu juga ya. masih menjadi tolak ukur untuk musisi lainnya di Indonesia dan dunia. Selamat sore, kali ini edisi podcast S, ini solusinya. Kita ketemu sosok yang luar biasa, Mbak Nova Ruth, yang selama ini terkenal dengan kapal musiknya yang keliling dunia, Arka Kinari. Kita akan bahas proyek tentang Sonic Panic yang akan diselenggarakan di tanggal 6 Januari. Kita sapa dulu Mbak Nova. Mbak Nova, selamat sore Mbak Nova. Selamat sore. Ini lagi ada acara apa di situs Ngawonggo ini Mbak? Sebetulnya acaranya cuma mengunjungi teman saja. Siap. Akhirnya tadi sampai ke masak-masak, ngeramban dan masak-masak bersama. Oke, siap. Mbak Nova, beberapa hari yang lalu aku dapat info tentang acara Sonic Panic. Ya. Ini acara ini infonya itu membawa misi lingkungan. Betul. Gimana itu Mbak penjelasannya Mbak? Jadi teman-teman semuanya yang setuju untuk mengangkat isu ini. Sebagian memang sudah pernah mengangkat isu lingkungan. Sebagian ada yang belum. Itu kami kumpulkan bulan Juni tahun lalu. Itu di workshopkan untuk diberikan data dan fakta-fakta, tapi juga diberikan sangu bagaimana kita bisa membuat sebuah lagu yang dampaknya bisa masif untuk masing-masing fansnya itu. Iya. Ada kesadaran bahwa sekarang itu ada yang darurat. Yang darurat itu terutama memang tentang kondisi lingkungan hari ini. Semuanya sudah merasakan ada perubahan iklim yang cukup ekstrim. Luar biasa ekstrim ya. Ya. Dibilang terlambat, ya, tapi kita yakin tidak ada kata terlambat gitu. Betul. Jadi daripada tidak melakukan apa-apa, kita lakukan ini bersama-sama. Siap. Nah, di situ ada 13 musisi. 13 musisi siapa aja Mbak? Ini ngitung sisi ya. Kalau grupnya kan terkenal ada Navikula. Saya sama Filastin dulu ya. Terus Navikula, Iksan Skuter, Skuter, Festivalis. Terus ada Endah Enresa, Tuan 13, ada Kaimata, Prabumi, Rhythm Rebels. Siapa lagi ya? Lorju yang di Malang ya. Lorju itu bekerja sama dengan Iga Mas Hardi. Iga Mas Hardi, oke. Ada Mas Tony Q. Oh ya, Mas Tony Q, oke, siap. Terus ada dua lagi, apa ya? Om Totok Tewel. Kalau Abah itu kita undang karena saya mengibaratkannya seperti berlayar dengan kapal Sandek. Karena dulu Abah juga bergerak di bidang itu ya, ada sebuah pergerakan yang cukup masif, band-bandnya. Lalu kami ajak seperti mengajarkan kepada yang muda-muda gitu. Kalau kapal Sandek itu kan gitu kan, ada yang tua, ada yang masih muda. Yang muda tenaganya, yang tua memberikan pengetahuannya. Saya iki mau loro iki mau kene gurung mari iki mau. Iya, lari sapa. Sopo ae. Sing loro iki mau sapa maneh ya? Sik. Oh, Made Mawut ya. Lalu yang satunya itu dari Poso. Guritan Kabudul. Guritan Kabudul siap. Keren banget itu. Ya. Siap. Lunas sih aku ngiling-ngiling telulas ya. Iya. Mbak, harapannya dengan Sonic Panic ini apa sih Mbak sing diharapkan yang kepingin disebarkan misinya itu? Kesadaran lingkungan ya, menguatkan kesadaran lingkungan. Iya. Siap. Dengan begitu teman-teman mulai peduli dengan lingkup paling kecilnya dulu. Dan jika itu dilakukan oleh semua 13 musisi ini bersama fansnya, aku pikir dia akan menciptakan gerakan yang masif. Jadi sekarang kan isu perubahan iklim dan juga perubahan gaya hidup keberlanjutan di Indonesia itu masih cukup awam. Siap. Jadi kita pengennya sih itu menjadi fashionable lalu menjadi biasa gitu loh. Sehingga kesadaran ini lebih masif ya untuk lingkungan Termasuk masing-masing dari kita juga mencoba merubah
kayak apa cara kita berperjalanan, lalu cara kita apa pada saat konser misalnya tidak lagi mau panitia menyediakan botol air kemasan sekali pakai, terus tidak tinggal di hotel yang terlalu jauh dan sebagainya. Tuh kita diajari gitu sama terutama sama beli Rob itu sama Robin Navikula itu dikasih tahu kalau Navikula sudah melakukan ini sudah lama, termasuk saya sama suami melakukan ini juga sudah cukup lama ya. Itu artinya itu memang jadi gaya hidup ya, udah jadi gaya hidup dan ini yang mau ditularkan ya. Betul sekali. Jadi gaya hidup dan jadi attitude lah. Iya. Mbak Nova kenapa milih Kota Malang? Ya karena apakah karena Mbak Nova arek Malang? Ya tapi memang ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang itu sekarang lagi kembang-kembangnya dan musik itu kan salah satu subsektor dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Kenapa milih Malang, Mbak? Karena kebetulan lagi pulang, itu yang pertama, tapi juga karena saya sudah lama membahas tentang lingkungan gitu kan. Tapi seringnya merasa cukup sendirian gitu, sampai akhirnya memilih laut sebagai rumah baru gitu ya. Dan sebetulnya merasa lebih sendirian lagi. Lagi untuk laut ya. Lalu dengan kehadirannya teman-teman ini di kehidupan saya itu saya merasa jauh lebih ada dukungan, jadi supporting sistemnya itu ada gitu. Malah supporting Mbak Nova luar biasa lah, termasuk saya ngefans Mbak Nova. Waktu di Candi Badut itu luar biasa penampilannya sama Blestin itu sama Mas Reddy juga itu kan ya. Makanya ini dibantu teman-teman yang yang punya fanbase yang cukup banyak juga. Ya harapannya memang di Malang juga ada perubahan juga di gaya hidupnya. Secara lingkungan atau mengarah ke lingkungan yang lebih baik gitu. Tapi memang Mbak Nova itu kalau bermain, jadi bukan hanya saya yang ngomong Mbak Nova. Jadi Mbak Nova itu kalau membawakan musik itu goib, tapi modern gitu loh. Goibnya gak model pocongan, gak model bolong, tapi ada goib gitu. Siap. Ya memang banyak distereotipkan gitu ya. Tapi ya wis lah, tak apa-apa alon-alon. Tapi asik lah, tapi asik. Jadi beda dari sekian sing dibuka itu ono sing beda itu. Ada bukan hal yang baru yang di recycle didaur ulang ya Mbak Nova ya. Siap. Oke. Malang itu harapannya untuk Mbak Nova nih, kudune Malang itu ya apa sih dengan potensi. Dulu kan Malang itu terkenal barometer musik. Iya kan, sekarang itu tempat konser kayak ya palingan yang baru di MCC ini yang nanti tanggal 6 Januari itu Mbak Nova ya. Ya, itu salah satu tuntutan saya sih ke teman-teman waktu memikirkan sebetulnya Malang butuhnya itu apa gitu. Jadi saya yang sudah kasarannya basa Jawa ini ngopine adoh gitu Kok di setiap tempat saya manggung itu tidak jarang tempatnya itu adalah memang dibuat untuk berekspresi gitu, untuk para musisi berekspresi. Jadi ada ruang untuk musisi itu bisa berpikir dengan jernih jika ada fasilitas yang baik gitu. Betul. Makanya ada MCC juga ya harusnya kita manfaatkan dengan bagus juga dengan baik juga. Sehingga ada hal-hal yang fresh lah ya dari teman-teman di Malang. Dan musisi Malang tuh masih keren-keren menurutku. Ya, Mbak Nova ya. Cuma karena ada ada tarikannya itu malah keluar sebagai musisi Malang yang punya ide yang fresh gitu. Misalnya dulu bapak saya gitu ya. Terus ada saya, terus ada Mas Wukir Suryadi juga seperti itu. Gitu. Ada Tony Prabowo juga orang Malang. Itu tarikannya kok keluar gitu karena memang yang bisa menghargai musik kita secara total itu adanya di luar Malang gitu kan. Legend-legend itu ya. Nah, ini sebetulnya buat saya juga masih misterius gitu. Masih misterius ya. Dan kepengen sih ikut metani gitu. Kenapa? Apa mungkin karena musisi di Malang itu wakil sing hebat jadi biasa. Biasanya kan gitu ya. Kalau di jajaran misalkan ada 10 orang hebat semuanya gitu ya. Orang melihat kehebatan itu suatu hal yang luar biasa. Ya karena tapi kalau di Malang terus kan itu namanya kita berenang di kolam yang kecil. Jago kandang lah. Kolam yang kecil gitu kan. Nah, bagaimana dengan kolam yang besar gitu kan. Jadi itu kan menjadi sebuah barometer juga. Dan orang-orang yang ternama itu juga masih menjadi tolak ukur untuk musisi lainnya di Indonesia dan dunia gitu. Jadi cetakannya Malang memang masih
Iya, masih otentik. oke gitu, masih otentik, ide-idenya itu otentisitasnya itu seger luar gitu. biasa lah ide-idenya itu ya Mbak ya. Iya, Oke, siap. Mbak Nova, kalau dari segi pemerintah begitu ya, Mbak Nova sebagai musisi, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu gitu? Apakah cukup banyak fasilitas MCC terus selesai wes yo gitu atau gimana Mbak? jadi fasilitator ya yang Jadi paling fasilitator bagus ya. Iya, iya. Maksudnya karena kita punya kata-kata pemerintah gitu kan, sebenarnya tugasnya bukan merintah kan. Iya, Tugasnya betul, memang cuma memfasilitasi gitu. Iya. Kalau ada teman-teman yang sudah ada di kepemerintahan, teman-teman Iya. dekat juga mereka cukup sadar gitu, Iya, karena tugasnya pemerintah itu memberikan apa ya, menjadi bilangnya pelayan masyarakat, malah ada yang bilang seperti itu gitu. Jadi menjadi yang menyulut, menjadi yang memfasilitasi, menjadi yang mewadahi juga gitu. Siap. Ya yang penting kan kalau misalnya kalau logika saya begini. Iya. Semuanya kan kita kalau dari bawah gitu, maksudnya gerakannya itu dimulai dari bawah. Itu akhirnya kita memiliki nilai tawar yang bagus gitu, supaya pemerintah bisa menyadari bahwa ini patut untuk diperjuangkan. Betul. Nah, PR-nya sih, tapi PR-nya itu bukan langsung ke pemerintahnya ya. Betul. Selain pemerintah juga yang di bawah, ya kita mari kerjakan ini bersama-sama. Betul. Pelakunya sendiri lah ya, artinya musisinya sendiri lah ya. Ketika ada sebuah demand, ada tuntutan untuk sebuah fasilitas, ya mau tidak mau ya pemerintah harusnya. Itu artinya tumbuh dari bawah gitu loh. Itu ternyata ada demand seperti ini kan. Betul. Begitu ya Mbak ya. Kalau pemerintah dibandingkan jumlah manusianya dengan masyarakat, ya banyakkan masyarakat. Ya memang kita harus mengisi ruang-ruang itu gitu loh, ruang-ruang yang memang kita harus isi sebagai kita yang ada di namanya level yang ini ngomong top down sampai down. Ngono lah, intinya ngono. Ekosistem musik, ekosistem ekonomi kreatif khususnya bidang musik di Malang itu memang subur Mbak, ekosistemnya. Tapi ada pertanyaan beberapa teman-teman, bahkan musisi juga, kenapa industri musik di Kota Malang itu nggak tumbuh subur seiring dengan banyaknya kualitas musisi yang berkarya gitu loh. Menurut Mbak Nova, bagaimana solusinya? Ya aku mau lalon-lalon syukur kelakon ya. Syukur kelakon ya. Tapi sebetulnya kalau industri, kita ngomong industri itu kan sesuatu yang berjalan dan memiliki pasar ya. Iya, betul. Dari dulu kan teman-teman masih menjalani hingga hari ini gitu. Tapi kasarannya di level yang side stream gitu. Iya, betul. Bukan yang di mainstream. Tapi itu harus dihargai juga dong, bahwa itu sebuah industri yang berkembang juga. Iya, betul, bisa jadi itu tidak diakui keberadaannya. Tapi kalau ditanya, misalnya nanya ke wong tuwek-tuwekan ada Mas Sama, ada Mas Oo, itu saksinya gitu. Terus juga orang jarang sadar bahwa saya bisa di titik ini juga karena orang-orang itu. Itu yang jarang disadari. Terutama Mas Sama ya, tulisan-tulisannya luar biasa. Tulisannya aku dibantu dari dulu itu Mas Sama bantu saya banyak banget. Kalau Mas Oo di underground lah ya. Banyak kan di underground, skena-skenanya luar biasa. Oke, Mbak, jadi apa pesan atau harapan kepada teman-teman musisi yang ada di Kota Malang dan Malang Raya ini untuk mengembangkan ekosistem musik gitu ya. Aku nggak ngomong ekonomi kreatif lah, perkara nanti musik ini adalah salah satu bagian dan mampu menggerakkan ekonomi. Karena begini Mbak, banyak sekali tuntutan masyarakat musik itu tidak menggerakkan ekonomi gitu. Tapi seperti yang kita ketahui, ketika Malang Heritage di kayu tangan ikono musisi ini, kafe-kafe juga rame kan gitu loh. Iya, yo kan dianggap remeh karena orang itu kan, yo kita itu pemain musik ya Mas yo. Jadi soalnya bermain-main sajane. Isone bermain-main. Jadi dipikir tuh guyonan ngono loh. Padahal suasana bermain itu sangat dibutuhkan untuk kreativitas dan ide. Atmosfernya ya. Suasananya ya. Yang satu harus terima itu gitu. Bahwa yo memang kita main-main, gulinan. Ayo rek main musik. Kon mainan di pertanyaannya mesti ngono. Kita tidak menganggapnya sebagai sebuah pekerjaan gitu kan. Betul. Tapi harus disadari juga gitu yang di bidang ekonomi kreatif yang lainnya. Nek kamu misalnya bikin video apa ae gak ono musike yo mbanyol ngono. Yo lucu, betul. Mangane. Lah itu kan harus ada kesadaran itu. Jadi tidak lalu menaruh kita itu sebagai
sesuatu yang di samping aja. Pinggiran, iya. Lah yang Pelengkap. pentingnya yang paling penting itu orang-orang ekonomi kreatif itu yo yang bagus, misalnya mappingnya kamu tujuannya apa, misalnya kon iki untuk iklanmu tujuannya opo, sopo iki sing musisine sing ada di situ. Nah, pemetaan itulah yang harus dilakukan. Siap. Gitu. Oke. Jadi memang lebih kompleks ya. Apa secara pandangnya ya. Iya. Terakhir Mbak, di Kota Malang itu ini konon loh ya, apresiasi terhadap karya-karya baik seni musik, seni lukis itu tidak begitu tinggi. Lah, Mbak Nova punya apa cara nggak atau punya sesuatu yang bisa ditiru teman-teman agar para pengapresiasi itu juga bisa memberikan ruang apresiasi yang selayaknya dan ya ini memang layak diapresiasi dan membentuk kesadaran untuk mengapresiasi gitu Mas ya Pak. Ya. Yang pertama sih mungkin senimannya harus bisa mengapresiasi dirinya sendiri dulu ya. Iya, masuk akal. Kayak gitu ya, tapi terus menyadari sebuah ekosistem itu tidak kita lakukan sendirian. Gitu. Oke, siap. Maka mengapresiasi aspek-aspek yang lainnya itu betul. juga sangat penting. Ini ekosistem dan rantai yang tidak bisa diputus gitu. Iya. Antara seniman, penikmatnya. Terus jurnalisnya, terus kayak nyenengan juga itu kan ini nggak bisa diputus gitu. Kalau misalnya kita paling nggak, wah balik larek mesti gini wong Jawa ngono loh, maksudnya di dalam ajaran Jawa juga sudah diajari kita untuk saling tepo seliro dan saling membantu gitu kan. Nah makanya itu dibangun dulu. Yang pertama, ayo kita menghargai diri sendiri, bukan berarti kita harus mahal, bukan itu. Tapi kita di Jawa ono empan papan. Maksudnya kamu bisa menempatkan diri. Betul. Lek misalnya karo koncomu yang ya lek nggak dedek ngomong ngorek iki apa tujuannya. Kalau itu satu jalan dengan aku, maka aku akan ikut sama kamu. Betul. Podo krosone lah ya. Podo krosone. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah sebuah acara yang besar. Ya ojo sampai kamu tidak menghargai dirimu sendiri, yang tahu dengan nilai karyamu. Titik wancine lah ya. Iya, luar biasa. Tadi yang perlu tak garis bawahi bahwa membangun ekosistem ini, entah itu ekosistem ekonomi kreatif yang di dalamnya ono subsektor musik, memang perlu kesadaran bahwa ini gak iso dhewean. Iya, betul. Bener ya Mbak ya? Iyalah. Dan podo krosone, podo ngrumangsani ya. Oke, siap. Oke. Mbak Nova, luar biasa ini dialognya. Ini pemirsa kita ada di situs Ngawonggo. Dengar suara garengpung, ya kan cenggeret, dan ini bolo-bolone Mbak Nova main musik dan gitar luar biasa ini. Semoga menjadi inspirasi bahwa musik itu juga membawa misi. Betul ya Mbak ya? Jadi musik tidak untuk musik itu sendiri, betul ya Mbak ya? Jadi kita sepakat bahwa musik itu harus membawa misi, dan Sonic Panic itu nanti membawa misi tentang kesadaran lingkungan. Kesadaran attitude bagaimana saling menjaga lingkungan sekitar. Saksikan nanti di tanggal 6 Januari tahun 2024 di gedung MCC, Malang Creative Center Kota Malang. Betul ya Mbak ya? Betul. Tadi sudah disebutkan artis-artisnya, saya tidak akan mengulangi, saya juga nggak hafal soalnya. Yang hafal yang saya seneng, Nabila, Mbak Nova, Om Toto. Sampai keliru. Nabila Festivalis, saya, terus apa, Ika Masardi, Lorju, dan Madi Maut. Ada Iksan Skuter. Juga. Iksan Skuter, Mas Iksan top, luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe di kanal Java 1. Tetap sehat, tetap semangat.